ceramah-ceramah yang pada model ngarabi atau ngabibi itu, ngabib lah istilahnya itu memang meresahkan masyarakat. Zaman dulu kiai-kiai kuno dulu itu kalau ceramah itu sangat santun, tidak membawa dialog jalanan ke panggung, karena memang wajar ya kalau di jalan kiai adaptif, menyesuaikan keadaan di jalan, di terminal, ketemu teman kecil yang notabene seorang kiai memiliki latar belakang, yang kecilnya berteman dengan banyak teman, dia jadi kiai, teman-teman di masa kecil ada yang jadi macam-macam profesi, pekerjaan, dan kesibukannya, bahkan itu semua terbawa pada temperamental. Sehingga kalau kiai ketemu di jalan, ketemu teman lama itu ya kayak masa lalu yang bebas begitu, terkait dengan ungkapan dan lain sebagainya yang reflektif bebas. Tapi begitu di panggung ya ala panggung, apalagi di mimbar dakwah, ya memang harus betul-betul berprinsip secara normatif maupun membentuk kepribadian jamaah yang hadir sebagai sosok historis yang bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga karena manusia itu berkembang, ya harus diarahkan menjadi lebih baik di mimbar dakwah itu. Jangan malah menawarkan ungkapan-ungkapan jalanan yang dipaparkan di mimbar dakwah, seperti ungkapan-ungkapan yang berawalan huruf T dan berakhiran huruf L misalnya, atau kata yang berawalan dengan huruf G dan berakhiran dengan huruf K misalnya, atau ungkapan kata yang berawalan dengan huruf C dan berakhiran dengan huruf T misalnya. Itu diungkapkan di publik. Itu kan membentuk karakter anak-anak yang ikut mendatangi mimbar dakwah itu, dan kayak tontonan akhirnya. Dan itu rata-rata yang model-model ceramah yang ngarapi itu model rata-rata penceramah-penceramah yang muhibbin, memang saya lihat itu. Dan terpengaruh dengan pola-pola ceramahnya bocil-bocil Habib itu, yang bidunil ilmi, yang ngaco itu, yang tidak memiliki akar kemanusiaan, yang tidak memiliki akar keadilan, dan yang tidak memiliki akar kesetaraan. Yang ada hanya mengunggul-unggulkan kisah-kisah leluhurnya yang tidak menguatkan syariat. Kalau mengisahkan leluhurnya yang menguatkan syariat, tidak apa-apa. Yang bisa sekiranya menguatkan Islam, iman, ihsan, tidak apa-apa. Tapi kalau berhenti kepada pemujaan, pemaksuman, terus apalagi sampai melegalkan hal-hal yang tidak baik hanya karena dari leluhurnya sendiri, dan kisah-kisah yang irasional, bukan yang suprarasional. Beda antara yang irasional dengan suprarasional, beda. Dan hal-hal yang di sana justru melemahkan prinsip tauhid dan prinsip kemanusiaan. Dakwah itu sederhana kok. Dakwah itu sederhana. Bagaimana menguatkan maqasidus syariah dalam dakwah itu dengan berbagai cerita, kisah,
orasi yang menggebu-gebu dan dengan nada yang keras misalnya, tidak apa-apa, tapi tetap dalam koridor menguatkan maqasid syariah yang secara singkat bisa dipahami dari prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan misalnya. Dikuatkan dengan cerita, dengan dalil, dengan pengalaman yang sekiranya di sana bisa mengantarkan seseorang untuk menaruh empati simpati pada kisah yang disampaikan, sehingga bisa menginspirasi atau membawa jamaah ke arah pembebasan dan pencerahan, bukan malah mendistorsi, merendahkan yang selama ini tertontonkan oleh para bocil-bocil habaib itu. Ya rata-rata mubalek-mubalek lokal atau non Arab lah katakan begitu, yang dari masyarakat pribumi itu yang menjadi muhibbin rata-rata ceramahnya ya ngabib itu, ngarabi, dengan ungkapan-ungkapan yang narsis, kemudian merendahkan yang lain secara tidak manusiawi, secara tidak adil, dan seolah-olah jauh dari prinsip kesetaraan itu. Tapi ada hal yang menarik kok untuk anak muda, Gustuba ya, itu menurut saya penuh hikmah. Paling tidak mubalek atau dai-dai yang ngabib atau ngarabi, yang ikut-ikutan dengan bocil-bocil itu bisa belajar dari Gustuba. Ceramahnya penuh hikmah. Gustuba cucu ya, kalau tidak salah, cucu dari Al-Mukarram Gusmi. Itu luar biasa, penuh hikmah itu Gustuba. Bisa untuk perenungan atau untuk muhasabah, bahan muhasabah, atau bisa menjadi model atau percontohan yang mendasari bagaimana ceramah-ceramah muhibbin yang model ngabib, ngarabi itu bisa dirubah menjadi seperti pola yang digunakan oleh Gustuba itu. Bagus Gustuba, penuh hikmah. Atau model Kiai Haji Zainuddin MZ sekalian misalnya. Atau banyak penceramah-penceramah yang sebenarnya kelihatannya galak, keras, tapi tetap dalam koridor maqasid syariah, tetap dalam koridor mempotensikan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Permasalahan dalil itu mendasari prinsip nilai saja, tanpa harus diungkapkan, atau diungkapkan juga lebih baik. Tapi yang jelas bagaimana penyampaian atau pemaparan di mimbar dakwah itu bisa mudah dicerna dan mencerahkan, sekaligus membentuk karakter yang lebih baik. Bukan pulang ceramah nanti justru jamaah itu terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan yang ngarabi, yang ngabib, yang betul-betul keluar dari nilai-nilai masyarakat Jawa yang penuh dengan sopan santun, etika, galak tapi masih bisa dirasakan kelembutannya. Masyarakat Jawa itu galak tapi masih bisa dirasakan pola kemanusiaan, keadilan, persamaan masyarakat Jawa itu. Ya kalau disuruh memunculkan contoh ya Gustuba itu. Gustuba sosok muda yang penuh hikmah. Padahal ini betul-betul sosok yang merdeka. Tapi kemerdekaan Gustuba itu penuh dengan kesantunan dan etik yang luhur, budi pekerti yang luhur.
Sementara yang ngabib atau ngarabi ceramahnya itu, yang sok-sok narsis itu, justru mereka itu sosok yang feodal, sosok yang sangat takut dengan para habib. Bahkan kalau sudah ketemu habib itu lupa Jawanya, lupa saudaranya yang dari Jawa. Begitu jadi muhibin itu begitu garangnya terhadap para saudaranya yang dari masyarakat lokal atau masyarakat pribumi ini. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya ingin fokus saja bagaimana pola ceramah yang ngabib, ngarabi itu bisa dirubah, ditransformasi, melihat pengalaman dari kasus es teh misalnya, dan kasus-kasus yang lain, sehingga bisa menarik sebuah simpulan ternyata apa yang diperankan Gus Tuba itu penuh hikmah, banyak manfaat, bisa dirasakan, dampaknya positif. Apalagi setelah melihat pola-pola yang ngabib, ngarab itu ternyata justru berdampak yang tidak bagus pada diri sendiri maupun pada masyarakat. Baik, dalam kesempatan ini saya sangat mengapresiasi, menghormati pola dakwah penuh hikmah yang dilakukan oleh Gus Tuba. Itu contoh yang sangat bagus itu. Dan masyarakat mulai sadar lah untuk mendatangkan penceramah-penceramah yang sekiranya tidak ngarabi, tidak ngabib, apalagi sampai menunjukkan fanatik buta sebagai muhibbin. Toh di tengah masyarakat kita ini orang-orang yang berilmu, beretika, sudah banyak contohnya, paling tidak dari para leluhur Nusantara sendiri kan banyak yang sudah bisa menjadi model atau uswah hasanah, dan itu sudah terbukti untuk pengembangan pribumisasi Islam yang cukup sukses. Dan sejak Wali Songo sampai para kiai-kiai itu kan nggak ada masalah. Problem dakwah itu kan justru ketika muncul bocil-bocil dari kalangan habaib yang sangat ngarabi, ngabib, sehingga mempengaruhi muhibin yang juga ingin ngarabi dan ngabib itu. Ya, paling tidak kita bersyukur muncul fenomena Gus Tuba penuh hikmah bisa menjadi model atau contoh yang menurut saya sangat positif untuk mereka yang selama ini masih ngabib dan ngarabi itu. Saya kira matur mawon.